sih? Udah weekend, clearing nang BI RTGS-nya nggak bisa beroperasi. Aduh, aku sukanya cepat, nggak bisa lama-lama nih. Duh, gimana sih? Hah? Biaya transfer antar bank 6.500? Mahal banget, Mas. Masa kita harus install aplikasi dan registrasi aplikasi bantuan supaya biaya transfer antar bank jadi murah? Saat ini, Bank Indonesia sedang merancang sebuah infrastruktur sistem pembayaran yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, untuk membahas hal tersebut lebih lanjut, saat ini sudah bergabung bersama kami, yaitu Ibu Amelia. Selamat siang Ibu Amelia, mungkin bisa dijelaskan lebih detail mengenai alasan BI mengembangkan BI Fast? Oke, jadi Bank Indonesia mengembangkan BI Fast terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan transfer dana yang lebih efisien, cepat, dan tersedia setiap saat. Saat ini ketersediaan layanan sistem clearing nasional Bank Indonesia atau biasa kita kenal dengan SKNBI belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat karena dibatasi oleh waktu layanan, dana efektif yang belum real time, serta keterbatasan kanal pembayaran yang pada akhirnya mengurangi kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi secara non-tunai. Pengembangan BI Fast ini diharapkan dapat mendukung konsolidasi industri dan keuangan digital nasional, serta mendukung tercapainya sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah, aman, dan handal. Atau biasa kita singkat dengan CEMUMUA, ini sesuai dengan tagline Bank Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa BI Fast ini adalah modernisasi dari SKNBI. Kedepannya, apabila masyarakat dan industri sudah siap, maka SKNBI akan difokuskan pada transaksi paper-based saja seperti misalnya cek. Oh, baik, jadi dapat dikatakan BI Fast ini merupakan modernisasi dari SKNBI. Nah, lalu apa saja yang sekiranya membedakan BI Fast ini bila dibandingkan dengan SKNBI dan RTGS? Untuk perbedaan BI Fast dengan SKNBI dan BI RTGS dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu nominal transaksi, di mana nominal maksimal sebesar Rp250 juta per transaksi melalui BI Fast, Rp1 miliar melalui SKNBI, dan nominal di atas Rp100 juta untuk BI RTGS. Yang kedua yaitu waktu layanan. BI Fast akan tersedia setiap saat atau 24/7, sedangkan SKNBI dan BI RTGS terdapat jam operasional yang sudah ditentukan, yaitu sejak pukul 6.30 sampai dengan pukul 16.30. Yang ketiga yaitu kanal pembayarannya. SKNBI dan BI RTGS hanya dapat diakses melalui counter bank dan kanal mobile atau internet saja. Sedangkan BI Fast selain melalui counter dan kanal mobile atau internet, ke depan juga akan melayani transaksi menggunakan QR, ATM, dan mesin edisi. Dan yang terakhir yaitu instrumen pembayarannya. SKNBI hanya melayani transaksi transfer kredit dan debit. BI RTGS hanya melayani transaksi transfer kredit, sedangkan BI Fast ini akan melayani transaksi transfer kredit, debit, dan kedepannya akan dikembangkan untuk melayani transaksi dengan instrumen kartu ATM atau debit, termasuk virtualnya, lalu kartu kredit termasuk virtual, dan uang elektronik. Berita yang sangat menarik ya, dan tentunya membawa kabar baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, karena dengan BI Fast ini kita dapat bertransaksi dengan harga yang jauh lebih murah dan mudah. Nah, kemudian berapa sih harga yang harus dibayarkan nasabah untuk menggunakan layanan BI Fast ini, Bu? Tentunya dengan BI Fast ini biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah akan lebih murah, yaitu biaya transfer antar bank yang tadinya Rp6.500 kini menjadi Rp2.500 saja per transaksinya. Nah, kalau untuk dari segi mekanisme atau cara kerjanya sendiri, nah kira-kira BI Fast ini nantinya akan seperti apa ya, Bu? Ada dua mekanisme atau proses dalam BI Fast ini. Yang pertama adalah query informasi, yaitu proses validasi informasi rekening nasabah pengirim dan nasabah penerima. Proses ini hanya akan memakan waktu maksimal 10 detik. Kedua adalah proses pengiriman transaksinya yang hanya akan memakan waktu 15 detik. Sehingga secara keseluruhan proses transaksi dengan BI Fast hanya memakan waktu 25 detik saja. Selain itu, menariknya transaksi melalui BI Fast akan bisa digunakan dengan hanya nomor handphone. Untuk nasabah yang ingin menggunakan layanan transfer uang melalui nomor handphone akan dilakukan dengan proxy address. Proxy address pada BI Fast digunakan sebagai alias untuk nomor rekening penerima,
sehingga memudahkan nasabah dalam bertransaksi karena cukup menyebutkan nomor handphone atau emailnya saja. Syaratnya yaitu nomor nasabah yang akan melakukan transaksi dan menerima transaksi harus didaftarkan terlebih dahulu di bank peserta. Oke, baik, mungkin pertanyaan terakhir, kira-kira kapan BI Fast bisa digunakan oleh masyarakat? BI Fast ini akan diimplementasikan secara bertahap mulai Desember 2021 dengan prioritas awal adalah transfer kredit individual. Selanjutnya secara bertahap juga mulai tahun 2022 akan dilakukan pengembangan layanan BI Fast untuk transfer debit, bulk kredit, dan request for payment, di mana ini akan diimplementasikan pada tahun 2023. Selanjutnya BI Fast juga akan diperluas untuk dapat melayani transaksi lainnya, antara lain yaitu transaksi berbasis instrumen, QRIS, dan cross border. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Amelia atas penjelasannya mengenai BI Fast. Jadi kita bisa menggunakan layanan BI Fast ini pada bulan Desember yang akan datang ya. Mari kita tunggu kelanjutannya karena dengan BI Fast ini transaksi retail dan perorangan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan ekonomis. Wah, ada sistem pengiriman yang baru nih. Pengiriman uang dalam jumlah banyak, prosesnya 24 jam. Prosesnya lebih cepat dan biayanya lebih murah nih. Wah, biaya transfer antar bank jadi 2.500 doang ya. Murah banget ya mas. Untung ada BI Fast. Kita jadi gak perlu install dan registrasi aplikasi tambahan lagi.